Kita mulakan surat Al-Hijr yang ke-14, sambungan daripada surat Ibrahim yang telah selesai semalam. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna
rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Sadaqallahul azim. Insyaallah kita terjemahkan, tengok perhatikan kata demi kata maknanya. Alif lam ra wallahu alam bi muradih. Allah yang tahu akan maksudnya. Tilka itulah ayatul kitabi, ayat-ayat kitab sebelum Al-Quran. Wa Qur'ani dan Al-Quran mubini yang menjelaskan. Mubin yang menjelaskan petunjuknya. Terjemahkan, tilka itulah ayatul kitabi wa Qur'anin mubin yang menjelaskan. Rubama terkadang, yawaddu sangat menginginkan, alladzina kafaru orang-orang kafir, laukanu muslimun sekiranya mereka menjadi orang-orang muslim. Terjemahkan, rubama tidaklah ahlakna kami membinasakan min qaryatin dari penduduk suatu negeri, illa kecuali walaha dan baginya kitabun kitab maklum yang ditetapkan, ataupun waktu yang ditetapkan, kitabun waktu maklum yang ditetapkan. Wama ahlakna min qaryatin illa kecuali walaha baginya kitab ma'lum, ketentuan waktu yang ditetapkan. Ma tidaklah tasbiqu min ummatin, tasbiqu mendahului, min dari ummatin umat, ajalaha ajal atau batas waktunya, wama dan tidak pula yastakhiruna mereka dapat menundanya. Sekali lagi, ma tasbiqu mendahului min ummatin ajalaha batas waktunya, wama dan tidak pula yastakhiruna mereka dapat menunda. Wa qalu dan mereka berkata, ya ayyuha wahai ingat alladzi yang
nuzzila diturunkan ilaihi kepadanya. Kita sebutkan ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi, wahai orang yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, adzikru, peringatan, yaitu Al-Quran. Innaka, sesungguhnya engkau, la majnun, benar-benar orang gila. Majnun, gila. Baca. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi, padanya az-zikru, peringatan Al-Quran. Innaka la majnun, benar-benar orang gila. Lauma, mengapa tidak, ta'tina, engkau datangkan kepada kami, bil malaikati, dengan para malaikat, in kunta, jika engkau adalah minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Lauma, mengapa tidak, ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Orang kafir menginginkan Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan malaikat. Manunazzilu, ma tidaklah, nunazzilu, kami menurunkan, al malaikata, para malaikat, illa, melainkan, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa ma, dan tidaklah, kanu, mereka adalah, idan, ketika itu, munzarin, diberi penangguhan. Munzarin, penangguhan. Manunazzilu al malaikata illa bil haqqi wa ma kanu, dan tidaklah mereka, idan, ketika itu, munzarin, diberi penangguhan. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna, yang telah menurunkan kami, az-zikra, peringatan atau Al-Quran, wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, terhadapnya, lahafidun, benar-benar menjaga. Hafiz, menjaga atau memelihara. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu, kepadanya Al-Quran, lahafidun, benar-benar menjaga. Walaqad, wa, dan laqad, demi sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutus beberapa rasul, min qablika, sebelum engkau, fi syi'in, di dalam atau ke dalam, syi'in, golongan-golongan, al-awwalin, yang terdahulu. Walaqad arsalna, kami telah mengutus, min qablika, dari sebelum Muhammad, fi syi'il awwalin, ke dalam golongan-golongan umat terdahulu. Ayat 11. Wa ma, dan tidaklah, ya'tihim, datang kepada mereka, mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali, kanu, mereka adalah, bihi, terhadapnya, terhadap rasul, yastahzi'un, mereka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan setiap umatnya. Wa ma ya'tihim, tidaklah, mir rasulin illa kanu bihi
yastahzi'un, memperolok-olok. Kadzalika, demikianlah, nasluquhu, kami memasukkannya, olok-olok itu, fi, ke dalam qulubi, hati-hati, al-mujrimina, orang yang durhaka atau yang berbuat dosa. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin, ke dalam hati orang-orang yang durhaka. La yu'minuna, mereka tidak beriman, bihi, dengannya atau kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Waqad, dan sungguh, khalat, telah berlalu, sunnatullah atau ketentuan Allah al-awwalina, terhadap orang yang terdahulu. La yu'minuna bihi, mereka tidak beriman dengannya. Wa qad khalat, dan sungguh telah berlalu, sunnatul awwalin, ketentuan terhadap orang-orang yang terdahulu. Walau fatahna, wa, dan lau, jikalau, fatahna, kami bukakan, alaihim, atas mereka, baban, sebuah pintu, minas samai, dari langit. Fadallu, lalu mereka dapat terus, fihi, kepadanya, ya'rujun, naik ke langit maksudnya. Sekali lagi, walau fatahna, dan sekiranya atau jikalau kami bukakan, alaihim, baban, sebuah pintu, minas samai, fadallu, maka mereka dapat terus, fihi ya'rujun, mereka naik kepadanya. Ayat terakhir, ayat 15, laqalu, tentu mereka, yaitu orang-orang yang berdosa, akan berkata, innama, sesungguhnya, sukirat absaruna, sukirat, kabur, telah dikaburkan, absaruna, pandangan kami. Innama sukirat absaruna, sungguh pandangan kami hanyalah dikaburkan. Bal, bahkan, nahnu, kami adalah kaum atau orang-orang mashuruna, yang terkena sihir. Mashurun, terkena sihir. Sekali lagi, laqalu, tentu mereka akan berkata, innama sukirat absaruna, bal nahnu qaumun mashurun. Alhamdulillah, itu yang kita pelajari satu kata demi satu kata ayat Al-Quran sampai juzuk yang ke-14 surat Al-Hijr. Pada bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi sekali dengan memahami. Surat Al-Hijr, ayat yang pertama, Allah biasa menggunakan kebanyakan dari awal surat dengan kalimat yang berbentuk huruf, ya. Alif lam ra, di sini ada alif lam mim, alif lam ra, yasin. Ada yang satu huruf seperti nun, qaf, ya. Ada yang dua huruf seperti toha, yasin, hamim. Ada yang tiga huruf, alif lam mim, alif lam ra. Ada yang empat huruf, apa? Alif lam mim ra.
hanya 5 huruf, yang paling banyak 5 huruf, ya, satu tempat, yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau kita baca nih, Rasulullah bersabda setiap huruf akan mendapat 10 kebaikan. Sehingga Rasulullah memberi contoh, apabila kamu baca ya, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi baca alif lam mim saja dah 30 kebaikan. Paling malas bacalah 1 huruf, nun, qaf, shadaqallahul azim, dapat 1 huruf, 10 kebaikan. Toha atau Yasin, shadaqallahul azim, paling malas gitu ya. Apabila kita pelajari 1 muka surat beratus huruf, itu kelebihan membaca Al-Quran. Tapi yang lebih baik lagi yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadilah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, tidak dipelajarinya, dah pandai mengajarkannya, itu yang lebih baik. Kita teruskan. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Itulah atau inilah sebahagian daripada kitab, ayat-ayat kitab sebelum Al-Quran. Ya, Alkitab di sini sebelum Al-Quran, wa Qur'anin dan Quran. Nah, itu ya. Ayat kitab dulu, Taurat, Injil, Zabur, wa Qur'anin mubin, dan Quran yang memberikan penjelasan, memberikan petunjuk. Kitab lain pun sama, datang dari Allah memberikan petunjuk kepada kaum Nabi yang dihadapinya. Ada juga yang seperti kitab wa nurun mubin, sebagai cahaya kehidupan. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maksudnya di sini katanya orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti pada hari akhir, orang-orang kafir terkadang di akhirat kelak menginginkan sekali sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ketika dah masuk di akhirat nanti, dah masuk neraka, dia teringin kalau boleh balik ke dunia, nak jadi orang yang muslim, orang yang beriman. Itu keinginan mereka. Tetapi keinginan itu dah tidak lagi berguna. Keluhan itu dah tak lagi berguna. Kata hadis Melayu menyebutkan sudah terhatup baru menengadah. Dah tak guna lagi dah. Dah di akhirat nanti, jangankan orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang beriman yang mau tambah amal pun dah tak boleh lagi. Sebab di akhirat bukan tempat untuk beramal. Di dunia adalah tempat beramal. Di akhirat itu tempat untuk mengutip pahala hasil amal. Maka nasihat Imam Ali mengatakan, katanya, beramalah kamu di dunia ketika tidak ada pahala, supaya kamu dapat meraih pahala ketika tidak ada lagi beramal di akhirat nanti. Kalau kita tidak beramal di dunia, macam mana nak mengutip pahala di akhirat? Nah, itu. Kalau amal ibadah di dunia dibalas oleh Allah di dunia, banyak sangat balasannya. Ya, nak di mana ditempatkan? Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 261 memperumpamakan orang yang sedekah fisabilillah, berinfak di jalan Allah, ya. 1 biji 1 ringgit umpamanya dibalas sampai 700. Coba bayangkan kalau Anda
punya pokok durian berbuah, satu biji durian itu sedekahkan kepada yang lain. Allah balas 700 biji durian. Nak simpan di mana 700? Nak siapa yang nak makan? Akan jadi beban. Biarlah nanti untuk di akhirat balasannya. Amallah sekarang, yakinlah. Jadi orang-orang kafir terkadang mereka menginginkan sekali kalaulah dulu jadi orang muslim. Ayat yang kedua disebutkan darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka, yaitu orang kafir, hidup di dunia hanya untuk makan dan bersenang-senang. Ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka di dunia hidup bermakan. Memang orang kafir makan banyak. Tak puasa makan. Kerja untuk apa? Di akhirat tak ada harapan apa? Untuk makan dan bersenang-senang. Dah habis makan enjoy. Kadang-kadang makan sampai enjoy. Mata senang. Wa yulhihimul amalu, dan angan-angan kosong mereka yang melalaikan mereka. Apa angan-angan orang kafir? Angan-angan orang musyrik. Kalau merujuk surat Al-Baqarah sebutkan, lau yu'amaru alfasanatin. Mereka menginginkan ayyawadu ahadukum lau ala. Mereka menginginkan sekali kalaulah mereka diberi umur 1000 tahun. Mereka akan menikmati umur 1000 tahun tadi. Tetapi Allah beri jawaban, kalau diberi umur pun sekian lama tidak akan menjauhkan daripada azab Allah. Bahkan semakin hari semakin teruk dan berat azab Allah. Sebab diisi umur itu dengan kekufuran, dengan dosa. Jadi kalau kita perhatikan, Allah katakan biarkan mereka itu macam binatang. Binatang kerjanya makan, senang-senang. Tapi dah makan, dah kenyang, tidur. Bangun lagi lapar, dah lapar bising. Sibuk cari makan, dah kenyang, tidur. Itu kerja binatang. Nah, apalagi daur kehidupan, recycle kehidupannya itu lapar, cari makanan. Dah banyak duit, cari makanan. Bukan hanya makan apa, tapi makan di mana. Kalau orang miskin hari ini makan apa ya? Sebab tak ada duit. Tapi kalau ada duit, pikir makan di mana. Nak restoran ke bulan Ramadan banyak tawaran kan. Sampai restoran-restoran ataupun hotel-hotel menawarkan 100 menu. Nak simpan di mana dalam tempat ini? 50 menu. Seorang bayar sekian. Itu kalau menurut ayat ini kerja-kerja orang yang tidak ada harapan di akhirat. Allah kata mereka menginginkan itu, angan-angan. Apabila banyak duit, makan di mana? Biasanya nafsu ini nak menguasai, bukan nanti makan di mana. Dah banyak sangat. Sekarang makan siapa? Mula-mula makan apa? Makan di mana? Akhirnya makan siapa? Fasaufa ya'lamun, nanti kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Kita merujuk pada tafsir At-Tabari. Allah seolah-olah berfirman pada nabinya, wahai Muhammad, biarkanlah orang-orang musyrik itu makan di kehidupan dunia ini, menikmati segala kelazatan dan syahwatnya, sampai datanglah masa yang telah ditentukan untuk mereka.
Biarkan pula mereka dikuasai oleh angan-angan, seolah-olah mereka telah melakukan ketaatan kepada Allah dengan segala perantaraan, yaitu dengan segala perantaraan berhala yang mereka perbuat untuk mendekatkan diri mereka ke hadapan Tuhan mereka. Di hari esok mereka akan tahu ketika mereka dimatikan dan dihancurkan Allah atas kekufuran dan kemusyrikan mereka, lantas mereka pun menerima azab Allah sebagai balasan dari segala kelazatan dan syahwat dunia yang telah dinikmati mereka. Mereka ada dalam kerugian. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan begitu. Jadi jangan hidup itu macam binatang. Manusia ini karena berpikir lebih. Kalaulah sehari-hari kita berpikir, bertanya, aku ini siapa? Aku ini sedang di mana? Aku ini harus bagaimana? Aku ini akan kemana? Dan nanti aku akan bagaimana? Coba sekali-kali kita tanya, aku ini siapa? Aku ini Allah, Tuhan, hamba kepada Allah. Aku ini di mana? Hidup di dunia, alam dunia itu. Aku ini harus bagaimana sebagai hamba? Apa yang harus aku lakukan? Tanya lagi, aku ini akan kemana? Apakah habis dalam kubur begitu saja? Bukan hanya akan bagaimana saja, tanya yang terakhir, aku ini akan bagaimana nanti? Itu satu muhasabah diri. Kata Allah dalam Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika, bacalah dirimu. Cukup untuk menjadi peringatan untuk dirimu sendiri. Itu ya. Ayat yang seterusnya, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Maksudnya ayat yang keempat, dan kami telah membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Merujuk kepada sejarah. Memang Allah telah membinasakan bukan satu dari beberapa negeri yang telah ditentukan, dah jelas negeri-negeri yang Allah hancurkan bukan sebab umatnya lemah, tidak ada teknologi, tidak ada kepandaian. Bahkan umat-umat yang Allah hancurkan itu seperti kaum Ad, kaum Samud, dari segi ilmunya tinggi, arsiteknya tinggi, dia boleh membuat istana daripada gunung batu, badannya mereka besar-besar. Kaum Ad, kaum Samud paling tinggi manusia di dunia ini, tingginya 70 hasta, 70 kaki yang tinggi, yang paling pendek 40 hasta. Baca surat Al-Fajr, ketika Allah menyebutkan, katanya Allah tidak menciptakan manusia seperti itu besarnya fil bilad, di negeri. Imam Al-Qurtubi menjelaskan begitu. Teknologinya tinggi, tapi karena tidak ikut arahan Rasulnya dan durhaka kepada Allah, Allah binasakan. Wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ayat yang kelima, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahuluinya ajalnya, tak dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Waktu yang tentukan itu tidak ada yang mau dicepatkan dan juga tidak ada yang mau diakhirkan. Sebagaimana seorang apabila mati ini tidak boleh diakhirkan walaupun 1 menit, ataupun tidak boleh diawalkan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa qalu, dan mereka
mereka pula berkata, yaitu orang-orang yang kafir, ya ayyuhalladzina nuzilu alaihi dzikru innaka lamajnun. Sikap orang-orang kafir. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Lamajnun. Tengok, Nabi dah disebutkan ataupun dikatakan orang gila katanya. Ini adalah kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang kafir Makkah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ejekan, sebagai hinaan. Nabi yang membawa kebenaran dan juga membawa mereka kepada kebaikan, ya, dikatakan sebagai orang gila. Tak percaya mereka, sehingga dikatakan juga lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin, katanya. Mengapa wahai Muhammad kamu tidak datang kepada kami? Nabi Muhammad datang juga bersama para malaikat. Kalau betul-betul menerima wahyu daripada Allah, daripada melalui malaikat, datanglah dengan malaikat, katanya. In kunta minas shadiqin, jika kamu benar-benar termasuk orang yang benar. Itu olok-olok mereka. Wa ma nunazzilul malaika illa bil haqqi wa ma kanu idzan mudharin. Ayat yang ke-8. Kami tidak menurunkan malaikat dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Memang malaikat ditugaskan oleh Allah bukan untuk sembarangan. Malaikat akan pergi ataupun melakukan sesuatu apabila Allah suruh. Ya. Nah, itu, ya. Dan kalau datang pun nak mau azab. Nah, itu, ya. Illa mundari. Sehingga apabila azab datang, maka mereka tidak akan diberi penangguhan. Itu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak beriman. Kalaupun Nabi Muhammad bersama malaikat dakwah mengajak mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Di jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an dalam ayat 9 surat Al-Hijr, Anda kena hafalkan di mana ayat. Mungkin Anda hafal ayat ini, tetapi di mana tempatnya? Ini dah tahu sekarang. Surat Al-Hijr ayat 9 sebagai jaminan daripada Allah kepada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran. Al-Dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya aku, ya, benar-benar, ya, menjadi penjaga. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Qur'an dan dijamin Al-Qur'an ini akan kekal sampai hari kiamat. Jaminan seperti ini hanya kepada Al-Qur'an, kitab Allah. Ya, kira kitab-kitab yang lain tak ada jaminan. Maka tidak heran kalau kitab-kitab lain, Taurat kah, Injil kah, Zabur kah, sudah dirubah-rubah. Injil pun dah macam-macam kan, disusun lagi oleh pendetanya. Ini ada Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kalau lagi idham sebagai ini, akan Injil idham nanti bukan kan? Nah, itu sekarang ada pengarangnya. Jadi kita keliru. Sebetulnya kitab siapa? Disebutkan pengarangnya tuh, penyusunnya tuh. Injil daripada Allah kah, yang asli kah, atau yang ini? Sedangkan Al-Quran tak ada. Ya. Susunan siapa? Susunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, tetap Al-Quran akan wujud. Walaupun usaha musuh Islam dengan berbagai cara, bagaimana mau
memesongkan Al-Quran, ada isi kandungannya dan sebagainya, dah dibuat. Ya. Tetapi Al-Quran tetap Allah memelihara, terpelihara. Buktinya sampai sekarang memang semakin ramai orang yang hafiz. Aneh, kitab yang begitu besar, yang muka suratnya itu ada 600 muka surat lebih. Satu juzuk 20 muka surat. Kali 30 dan 600. 603 64 muka surat. Al-Qur'an ini boleh dihafal. Coba kitab lain boleh hafal kan kita? Boleh dihafal. Hafalnya bukan hanya kalimahnya saja, tetapi panjang pendeknya dan juga huruf atas bawah, tasydidnya betul. Huruf di atas tak boleh huruf baca bawah, huruf bawah tak boleh baca atas. Kalau di bawah baca atas atau sebaliknya, maknanya ada lain. Orang akan tahu. Begitu sekali hebatnya Al-Quran. Bagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang hafal Al-Quran, orang baca salah, boleh tegur. Walaupun salah hanya bukan satu huruf nih, satu baris saja. Contoh umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kalau dibaca faksahu biru'usikum wa arjulikum. Dulu arjulakum dan arjulikum. Ya. Maknanya sama. Arjulakum kaki, ru'usikum kepala. Tapi kalau ru'usi usap saja kepala itu. Ya. Kalau arjulakum dibaca kaki itu dibasuh. Kalau dibaca wa arjulikum, maka kaki bukan dibasuh tapi diusap. Dihukum berlainan, berbeda. Itu satu huruf, bukan satu huruf, satu baris saja hilang atau salah boleh diketahui. Hebatnya Al-Quran. Jadi hafal ayat ini, yakinkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga akan memelihara kebenaran ataupun keutuhan Al-Quran. Maka di mana-mana Al-Quran kalaupun ditafsirkan, mestilah huruf bahasa Arab asalnya itu ada. Ini umpama tafsir Al-Quran mesti ada. Tidak boleh diterjemahkan semua. Walaupun di dunia ini berpuluh-puluh bahasa digunakan oleh manusia, maka apabila namanya Al-Quran, terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran, mestilah Al-Quran yang asalnya itu ada. Saya bercita-cita nak mengumpulkan Al-Quran yang digunakan oleh berbagai di perpustakaan kita. Bahasa Cina ada. Kemudian saya minta nanti umpamanya pelajar dari Pakistan, dari Yaman, dan dari mana-mana negara, termasuklah Jepun kan. Hanya pelajar kita ada lagi dari Jepun kan. Kalau Anda pergi sekali-kali ke Jepun, jumpa Al-Quran yang terjemahan bahasa Jepun, Anda beli. Saya boleh ganti ini, simpan di perpustakaan kita. Sebagaimana saya pernah dulu tengok pergi ke UIA, UIA ada ini Quran bahasa ini, bahasa ini. Tapi tetap apabila terjemahan dengan bahasa mereka, Al-Quran yang aslinya akan muncul di situ. Itu kehebatan Al-Quran. Seterusnya, walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad ke dalam golongan-golongan umat yang terdahulu. Setiap umat ada rasulnya.
Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tetapi pada kebiasaannya Rasul datang kepada kaumnya, selalu sebahagian kaumnya itu ada yang kufur, inkar dan memperolok-olokkan. Seperti Nabi Muhammad tadi dikatakan gila, majnun. Nabi yang lain pun begitu juga. Bahkan nabi yang lain dibunuh. Nabi Muhammad pun pada usaha dulu ada umatnya atau bukan umatnya, ada orang kafir, umatnya yang kafir, berancangan nak membunuh. Allah menyelamatkan. Nabi lain ada yang berhasil dibunuh dan mati. Seperti Nabi Zakaria, dibunuh, gergaji. Allah perlakukan begitu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tadinya yastahzi'un artinya perolok. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami yaitu Allah memasukkannya ke dalam hati-hati orang-orang yang durhaka. Ya, durhaka, membenci kebenaran, membenci Nabi, sampai ada yang perolok-olokan dan membunuhnya. Ayat 13, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalun. Mereka itu tidak beriman kepada Al-Qur'an, dan sungguh telah berlalu sunnatullah atau ketentuan Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Ayat yang ke-13 katakan mereka tidak beriman kepadanya, kepada Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah. Apa yang dikata sunnatullah, yaitu sunnatullah di sini adalah membinasakan orang-orang yang mendustakan Rasul. Telah ada. Kita ini lebih beruntung dari umat Nabi Muhammad wa ahli zaman, boleh melihat, boleh mendengar kisah-kisah umat dahulu yang dibinasakan melalui Al-Qur'an. Baca dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas itu kisah-kisah, baca. Baca dalam surah An-Naml, kisah tentang Nabi Sulaiman dengan Balqis umpamanya, Nabi Daud, dan banyak kisah. Kita beruntung sebab kita tahu kisah-kisah dari mereka. Yakin Al-Quran menyebutkan. Tak yakin Al-Quran, pergi ke tempat yang dibinasakan. Pergi ke Mesir, betul kafir Fir'aun dibinasakan, ada di situ buktinya. Mayat Fir'aun kekal. Tak percaya juga, pergilah ke Sodom, ke laut mati. Betulkah umat Nabi Lut dibinasakan? Ada di situ. Pergi ke Turki, ke mana ada. Bukan hanya replika ataupun peninggalan umat dahulu, tetapi kesan kebinasaan. Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan fantasi fil ardh, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Fa'udhuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah olehmu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau ada duit itu jalan-jalanan, jalan-jalan tambah iman, bukan jalan-jalan cari makan. Orang Melayu ini kalau jalan-jalan cari makan, di Melayu sendiri banyak makanan, di Malaysia paling banyak makanan. Makanan mana yang tak ada? Makanan Jawa pun ada di sini. Minuman orang Bandung pun ada di sini. Es Bandung, macam-macam. Nasi goreng macam-macam lah, nasi goreng Pattaya, apalagi ada nasi goreng bumbu, nasi goreng kampung, macam-macam. Sampailah orang Melayu banyak penyakit sebab banyak makan. Jadi kalau hanya jalan-jalan cari makan, rugilah ke negara. Tapi pergilah jalan-jalan untuk menambah iman. Tengok Mesir, tengok Fir'aun, inilah dulu yang mengakui dirinya Tuhan, macam inilah rupanya.
Saya pun ada cita-cita juga, ada pelajar kita dari Jordan. Saya cerita-cerita ada Ustaz, boleh kan ke sana? Boleh lah. Nah itu ya, kalau nak global pergilah. Kalau ikut kawan balik ini kos murah lah sedikit ya. Tapi tujuannya bukan nak cari makan tuh. Tak payahlah, di Malaysia pun banyak makanan. Tapi tambah ilmu, tambah iman. Buktikan betul gak cakap Al-Quran ini. Nah itu ya. Saya pelajari surat Al-Qasas, cerita tentang Nabi Nuh. Di mana Bukit Judi itu tempat letak mendarat kapal di mana? Gitu ya. Ayat yang terakhir, dua ayat terakhir kita pelajari di sini, ayat 14. Ya, katanya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atas, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Jadi andaikan orang kafir ini, walaupun dibagi kebenaran apa saja, kebenaran di depan mata, tetap saja tidak akan beriman. Kalau pergi ke langit pun, dibuka pintu langit, pergi ke sana, pasti mereka akan katakan, oh kata kami tak tahu apa, kami pandangan kami dikaburkan, disalahkan orang lain. Nah itu, katanya ini, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir, tidak mengakui kelemahan diri, kedegilan yang ada pada di hati mereka. Padahal kalau pergi umpamanya ke langit, banyak ya tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Sampai berikan begitu sekali di perumpamaan kedegilan orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah. Di zaman Nabi-Nabi pun bukti di depan mata, tetap saja tak beriman. Tapi ada juga yang beriman. Contoh di depan Fir'aun dan Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Musa ya, boleh mengalahkan ahli sihir Fir'aun yang dikumpulkan. Ya, sebagian mereka beriman. Kata ahli sihir itu asalnya, amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Sebagian banyak termasuklah Fir'aun tak beriman, padahal bukti di depan mata. Nah, di depan Nabi Isa pun begitu juga. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang sudah mati, tapi yang tak beriman tetap saja beriman, tak beriman. 4 manusia yang dihidupkan oleh Nabi Musa yang sudah mati, ya, 3 manusia di zamannya tak beriman lagi, dicabar lagi. Wahai Musa, wahai Isa, kata, engkau boleh menghidupkan itu orang-orang kami yang mati baru saja. Coba hidupkan manusia yang dulu ribuan tahun dah mati. Allah izinkan. Yaitu di zaman Nabi Nuh, berapa ribu tahun sebelum itu. Tapi setiap saja yang tak beriman tidak beriman. Kita alhamdulillah walaupun tidak melihat mukjizat, kita alhamdulillah kita beriman. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu. Kalau kita tak dapat hidayah, macam yang lain juga, ya, menyembah berhala seperti itu. Maka itulah iman Islam itu adalah nikmat yang paling besar, yang tidak boleh dijual beli, tak boleh diwarisi. Ingat nasyidnya, iman tak boleh diwarisi. Memang iman anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sering khutbah dalam khutbah perumpamaan itu, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, nikmat iman dan Islam. Rezeki boleh dicari, iman anugerah Allah. Nah, itu pentingnya. Alhamdulillah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang, ayat berikutnya masih surat Al-Hijr. Kalau boleh ini kita paksakan setiap hari
pas subuh itu kita pelajari. Kalau baca Al-Quran baca juga. Itu majlis dengan doa amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrapan nahar waj'al lana hujjatan. Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma albisna bi khilatil Quran. Allahumma syaribna bi syarafatil Quran. Allahumma adkhilna jannata bi syafaatil Qur'anil azim. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Allahumma arzuq liman yaqra'ul Qur'ana min kulli harfin halawah wa min kulli kalimatin sa'adah wa min kulli suratin salamah wa min kulli juz'in jazaa'a ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.